Robert Kissel dan adiknya Andrew Kissel adalah dua bersaudara yang sangat sukses dalam berkarir. Robert adalah seorang bankir, sedangkan adiknya Andrew adalah seorang realtor properti. Keduanya sudah menikah dan memiliki buah hati. Mereka hidup bergelimang harta, seolah uang mengalir tiada henti. Tetapi kesuksesan karir pasti diikuti dengan tanggung jawab pekerjaan yang besar, hingga membuat kakak beradik Kissel sering melampiaskan tekanan di kantor dengan cara yang tidak bijaksana. Meski Robert hidup di Hong Kong dan Andrew menetap di Amerika, tetapi keduanya sama-sama jadi korban ambisi mereka hingga berakhir dengan cara yang mengenaskan. Berikut kisahnya. Pada tahun 1989, Robert Kissel menikahi Nancy Kissel di kota New York setelah 2 tahun mereka berkencan. Saat itu, Nancy berkomitmen untuk fokus mendukung Robert menyelesaikan program master dan melupakan karirnya sendiri. 8 tahun kemudian, Robert berhasil menjadi bankir yang sukses dan bekerja untuk perusahaan keuangan terkenal. Pada tahun 1997, Robert dipindahkan ke kantor cabang Hong Kong sebagai manajer yang mengurusi investasi global. Di sana namanya cepat terkenal, hingga banyak perusahaan menginginkan Robert bekerja untuk mereka. Pada tahun 2000, Robert memutuskan untuk pindah ke perusahaan keuangan yang lain, Merrill Lynch. Dikabarkan saat itu pendapatan Robert mencapai 3 juta dolar per tahun atau setara 43,5 miliar rupiah, belum termasuk bonus. Dengan penghasilan sefantastis itu, seharusnya Robert dan keluarganya hidup senang dan nyaman. Tetapi kenyataannya, istri Robert justru menderita. Sejak kepindahan mereka ke Hong Kong, Nancy diperlakukan dengan buruk oleh suaminya. Jabatan yang tinggi diikuti tanggung jawab yang besar, membuat Robert tertekan dan sering melampiaskannya pada narkoboy juga miras. Robert sekarang sering melakukan KDRT pada Nancy setiap kali menolak berhubungan. Di Hong Kong, Robert juga jadi pelit urusan uang. Segala kebutuhan Nancy dijatah dan dimonitor secara ketat oleh suaminya. Padahal, selama di Amerika, Robert terkenal royal pada keluarganya. Dia memberi Nancy 5 kartu kredit untuknya belanja. Sekarang semuanya diambil dan Nancy hanya memegang 1 kartu kredit. Nancy dan Robert dikaruniai 3 buah hati, Elaine, June, dan Reese. Setiap hari Nancy disibukkan dengan urusan rumah dan membesarkan ketiga putra-putrinya. Nancy dikenal aktif dalam kegiatan sekolah putra-putrinya dan rajin berpartisipasi dalam kegiatan charity. Nancy punya bisnis fotografi kecil-kecilan yang sering dijadikannya sebagai pelarian setiap kali rumah tangganya memanas. Robert, Nancy, dan ketiga buah hati mereka tinggal di komplek apartemen Hong Kong Parkview, sebuah kawasan eksklusif yang dikhususkan untuk pekerja asal Amerika level manajer ke atas. Sedangkan putra-putri pasangan Kissel disekolahkan di Hong Kong International School, sebuah sekolah yang terkenal mahal. Keluarga Kissel jadi panutan orang-orang di sekitar mereka. Robert dan Nancy dipuji karena dianggap sukses membangun keluarga yang sempurna. Nancy hanya bisa tersenyum sinis setiap mendengar pujian mereka, karena tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana sesungguhnya perilaku Robert di rumah. Hingga pada tahun 2003, Hong Kong dilanda flu burung besar-besaran yang membuat banyak pekerja asing ketakutan dan memulangkan keluarga mereka. Salah satunya adalah Robert, yang mengirim Nancy dan ketiga buah hatinya pulang ke Amerika, sedangkan dia tetap tinggal di Hong Kong untuk bekerja. Selama di Amerika, Nancy dan putra-putrinya tinggal di villa mewah milik mereka yang berada di lembah Gunung Stratton. Robert kemudian membeli seperangkat home theater untuk dipasang di villa itu agar keluarganya tidak bosan selama di Amerika. Rupanya, niat baik Robert justru menjadi awal dari kebinasaan rumah tangganya. Kebetulan, pemilik toko elektronik mengirim adiknya, Michael Del Priore, untuk memasangkan home theater yang dibeli Robert.
Michael punya aura bad boy yang bisa bikin wanita kesepian seperti Nancy jadi terpikat. Michael sudah pernah menikah 2 kali dan saat itu tinggal di trailer tak jauh dari villa Nancy. Berkat jam terbangnya yang tinggi dalam urusan memikat wanita, Michael langsung paham kode dari nyonya rumah yang kesepian. Tak lama kemudian, Michael jadi pelampiasan hasrat Nancy yang terpendam gara-gara suaminya suka KDRT. Nancy memanjakan Michael dengan hadiah mewah yang dengan senang hati diterima oleh teknisi toko elektronik itu. Sedang asik-asiknya selingkuh, Nancy tidak sadar ada seorang detektif upahan suaminya sedang memantau gerak-geriknya. Rupanya, Robert punya firasat kalau istrinya selingkuh dan terbukti benar. Meski detektif sewaan Robert gagal mendapatkan foto akurat perselingkuhan Nancy, tetapi Robert sekarang mengetahui kalau istrinya berkhianat dan dia berniat untuk menceraikannya. Memasuki musim panas tahun 2003, flu burung mereda, maka Robert meminta keluarganya kembali ke Hong Kong. Sekitar bulan Juli tahun 2003, Nancy bersama ketiga buah hatinya meninggalkan Amerika. Tetapi bukan berarti perselingkuhannya berakhir. Setibanya di Hong Kong, Nancy rutin berkomunikasi dengan Michael lewat telepon atau email. Meski demikian, Nancy hanya menjadikan Michael sebagai sebuah selingan yang membuatnya bersemangat menjalani hari-hari di Hong Kong. Nancy sama sekali tidak ada niat untuk bercerai dari Robert demi Michael, karena dia tahu selingkuhannya tidak akan sanggup memberinya hidup mapan seperti suaminya. Sementara itu, Robert yang sudah tahu istrinya tidak setia, jadi semakin kasar dan sering marah-marah di rumah. Niatnya untuk bercerai semakin kuat. Robert kemudian menyewa detektif lain di Hong Kong untuk mengumpulkan lebih banyak bukti perselingkuhan Nancy. Detektif itu diminta Robert untuk memasang program yang bisa menyadap komputer di dalam rumahnya sekaligus menguntit Nancy. Betapa terkejutnya Robert ketika dia mengetahui yang direkam program itu bukan sekedar email mesra istrinya dan selingkuhannya, tetapi juga merekam histori pencarian Nancy yang isinya berkaitan dengan OD, obat-obatan, serangan jantung, dan lain-lainnya. Robert jadi takut pada Nancy yang seperti sedang menyusun rencana untuk menghabisi dirinya. Robert menceritakan hal itu dan tentang permasalahan rumah tangganya kepada seorang teman. Hari Minggu sore pada tanggal 2 November tahun 2003, Nancy membuatkan 2 gelas milkshake warna merah muda dengan resep spesial, khusus untuk Robert dan Andrew Tenser, tetangganya yang kebetulan main ke rumah bersama putrinya. Nancy menyerahkan kedua gelas itu kepada putrinya dan putri Andrew untuk diteruskan kepada ayah mereka masing-masing. Robert dan Andrew, yang dari tadi asik ngobrol, akhirnya kehausan dan langsung meminum milkshake buatan Nancy hingga tandas. Malamnya, Andrew ambruk di sofa seperti tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Andrew jadi linglung. Dia mengaku pada istrinya, tadi baru saja minum milkshake racikan Nancy yang rasanya pahit dan tidak enak. Tetapi Andrew dan istrinya tidak punya prasangka buruk. 4 hari setelah insiden milkshake warna merah muda racikan Nancy, atasan Robert mendadak melaporkannya menghilang pada tanggal 6 November tahun 2003. Rupanya Robert sudah 4 hari bolos kerja dan tidak diketahui keberadaannya. Menurut kabar dari seorang teman Robert, pria itu sedang ada masalah rumah tangga. Kepolisian Hong Kong segera menggelar pencarian besar-besaran. Secara kebetulan, pagi itu Nancy juga melaporkan KDRT yang dilakukan Robert minggu sebelumnya. Polisi segera mendatangi apartemen Nancy untuk menanyakan di mana keberadaan Robert. Mereka juga menggali informasi dari para petugas kebersihan di komplek apartemen itu. Hingga ada seorang petugas kebersihan yang teringat bahwa kemarin istri Robert meminta mereka membantunya memindahkan gulungan karpet dari apartemennya ke gudang yang berada di gedung apartemen lain dalam kompleks yang sama. Menurut mereka, gulungan karpet itu sangat berat hingga butuh 4 orang untuk mengangkatnya.
Menjelang tengah malam, akhirnya polisi menemukan apa yang mereka cari seharian di dalam gulungan karpet mahal bercorak oriental yang tergeletak di belakang pintu gudang. Bangkir sukses itu ternyata telah meninggal dunia, diduga sejak beberapa hari sebelumnya. Akhirnya, sekitar pukul 2:41 dini hari, memasuki tanggal 7 November tahun 2003, Nancy Kisel ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Kematian Robert diyakini karena cedera otak parah akibat ayunan benda tumpul, serta ditemukan racikan berbahaya di dalam pencernaannya. Selain itu, terungkap fakta dari komputer di rumah Robert terkait hobi bangkir sukses itu yang doyan mengunjungi situs dewasa nyeleneh beraroma pelangi. Persidangan dimulai pada bulan Juni tahun 2005 di Pengadilan Tinggi Hong Kong. Nancy Kisel mengaku tidak bersalah dan kalap saat peristiwa kematian suaminya terjadi. Dia mengaku bahwa histori pencarian dalam komputer yang membuat Robert ketakutan sebenarnya untuk kepentingan Nancy sendiri yang mau bundir. Nancy mengatakan aksinya sebagai bentuk pembelaan diri karena Robert hendak menyakitinya. Selama 5 tahun tinggal di Hong Kong, Nancy mengaku selalu menerima KDRT dari suaminya. Puncaknya terjadi pada malam kejadian ketika Robert hendak menceraikannya dan akan mengambil hak asuh atas ketiga buah hati mereka, karena Nancy yang selingkuh dianggap tidak pantas. Sesaat kemudian, terjadi keributan di antara Nancy dan Robert yang kemudian mengangkat tongkat baseball. Secara spontan Nancy langsung mengayunkan patung metal hadiah dari ibunya hingga suaminya kehilangan nyawa. Jaksa penuntut sempat menduga selingkuhan Nancy mempengaruhinya untuk menghabisi Robert demi harta warisan senilai 18 juta dolar. Setelah kematian Robert, Nancy berniat melarikan diri ke Amerika namun keburu ditangkap. Tetapi dugaan itu tidak terbukti. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret tahun 2011, Dewan Juri dengan suara bulat menyatakan Nancy Kisel bersalah atas dakwaan pembunuhan, dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Persidangan atas kasus kematian Robert Kisel berjalan berlarut-larut selama hampir 6 tahun dikarenakan pihak Nancy Kisel terus berusaha melakukan banding demi membebaskannya. Selama persidangan berlangsung, ketiga buah hati Robert dan Nancy dipulangkan ke Amerika dan diasuh oleh ayah Nancy. Andrew Kisel, adik Robert, kemudian mengambil alih hak asuh atas ketiganya lewat pengadilan. Dan sejak saat itu, Elaine, June, dan Reese tinggal di rumah paman mereka Andrew bersama dengan kedua sepupu mereka. Tetapi pada bulan Juli tahun 2005, Andrew Kisel ditangkap atas tuduhan penipuan properti senilai jutaan dolar. Andrew akhirnya jadi tahanan rumah dan langsung diceraikan oleh istrinya Hailey Kisel yang kemudian mendapat hak asuh atas kedua buah hati mereka. Setelah paman mereka ditetapkan sebagai tersangka, nasib ketiga buah hati Robert dan Nancy jadi tak menentu karena semua orang berebut mengasuh mereka. Hal itu terjadi diduga karena ketiganya menerima warisan dengan nilai fantastis sebesar 5 juta dolar dari Robert, atau setara 72 miliar rupiah lebih setiap orangnya. Otomatis, siapa saja pengasuhnya nanti akan mendapat bagian dari uang warisan itu. Di tengah perseteruan terkait hak asuh, pada tanggal 2 April tahun 2006, Andrew Kisel ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di rumahnya sendiri yang berada di kawasan pedesaan Greenwich, Connecticut. Karyawan jasa pindahan yang saat itu hendak mengangkut barang-barang milik Halsey, mantan istri Andrew, menemukannya di ruang bawah tanah. Banyak teori bermunculan di masyarakat terkait kematian Andrew yang terjadi sehari sebelum persidangannya. Sebagian menduga pelakunya adalah musuh bisnis Andrew, sedang yang lain meyakini pelakunya adalah orang yang ingin mencegah Andrew bersaksi di pengadilan. Tetapi ada juga yang menduga pelakunya adalah gembong narkoboy yang selama ini berbisnis dengan Andrew. Beberapa analis bahkan menuduh Andrew dengan sengaja mengupah seseorang untuk menghabisi dirinya sendiri agar kedua buah hatinya mendapat uang asuransi. Hingga akhirnya pada tahun 2008, sekitar 2 tahun setelah kematian Andrew Kisel,
Supir sekaligus ART di rumahnya yang bernama Carlos Trujillo mengaku terlibat dalam perencanaan insiden itu. Setahun kemudian, Leonard Trujillo, sepupu dari Carlos, mengaku sebagai algojonya. Pada tahun 2011, Carlos dijatuhi hukuman 6 tahun atas keterlibatannya dan akan dideportasi ke Kolombia setelah selesai menjalani hukuman. Sedangkan Leonard dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sayangnya, hingga akhir motif dibalik aksi pelaku tidak terungkap. Jaksa sempat menduga keduanya takut bisnis cucian uang yang selama ini mereka jalankan bersama Andrew terungkap. Tetapi Dewan Juri meragukan dugaan itu. Kematian Andrew membuat pengadilan akhirnya memberikan hak asuh atas ketiga buah hati Nancy dan Robert kepada Jane Clayton, adik Nancy yang kebetulan belum punya keturunan. Pada tanggal 13 Desember tahun 2005, Eileen, June, dan Reese pindah ke kota Seattle dan tinggal bersama bibi mereka dan suaminya yang seorang petinggi Microsoft. Harta dan tahta tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang, tetapi hati yang selalu bersyukur akan membuat hidup jadi lebih tenang. Robert Kissel kehilangan nyawa di tangan istrinya sendiri, sedangkan Andrew Kissel ditinggal istri dan kehilangan nyawa di tangan supirnya sendiri. Semua harta dan kekayaan kakak beradik Kissel ternyata gagal menyelamatkan mereka dari petaka. Hingga saat ini, Nancy Kissel masih menjalani hukumannya di penjara Hong Kong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan Michael Del Piero bersenang-senang menikmati hadiah mahal dari Nancy. Bagaimana menurut kalian? Apa sebenarnya kunci dari kebahagiaan? Tuliskan opini kalian dalam kolom komentar ya. Itulah akhir kasus kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.